Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Juliantis Mendelahi dengan NIM 4213121006 dari kelas PSPB 21A. Di sini saya akan membahas tentang fisika modern. Fisika modern dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama relativitas khusus, yang kedua fenomena kuantum, dan yang ketiga struktur materi. Adapun tujuan dari slide ini yaitu agar mahasiswa memahami materi tentang konsep fisika. Untuk selanjutnya yaitu tentang relativitas khusus. Pada relativitas khusus dibahas subbab materinya yaitu transformasi Lorentz, relativitas momentum, kontraksi panjang, dan dilatasi waktu. Untuk fenomena kuantum yaitu dualisme partikel gelombang, efek fotolistrik, efek Compton, postulat de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, dan perkembangan model atom. Adapun tujuan dari slide ini yaitu untuk memahami konsep materi fenomena kuantum. Selanjutnya yaitu untuk struktur materi. Struktur materi dibagi menjadi 2 yaitu zat padat dan radioaktivitas. Untuk zat padat dibagi menjadi 2 yaitu struktur atom dan struktur nuklir. Dan untuk radioaktivitas yaitu partikel elementer. Prosedur sinar X. Adapun dari prosedur dari sinar X yaitu yang pertama, siapkan tabung Longsen. Yang kedua, di dalam tabung Longsen ada anoda dan katoda. Yang ketiga, panaskan katoda lebih dari 20 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator. Yang keempat, dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Dan yang keenam, panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Prosedur mikroskop. Yang pertama, letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, jika mikroskop menggunakan sumber listrik untuk media pengamatan objek, pastikan kabel mikroskop menjangkau sumber listrik dan hubungkan. Yang ketiga, sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan mikroskop. Yang keempat, kendurkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Yang kelima, preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan mikroskop, lalu tekan pada meja preparat dan jepit. Yang keenam, putar revolver untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan untuk mengamati objek. Yang ketujuh, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada preparat. Yang kedelapan, mulai amati objek yang telah ditempatkan pada meja preparat. Yang selanjutnya, beberapa jenis mikroskop memiliki beberapa makrometer dan mikrometer pada satu unit mikroskop. Hal ini memudahkan Anda dalam mengamati objek. Selanjutnya, putar makrometer atau mikrometer pada preparat atau geser kanan untuk menempatkannya pada posisi yang sesuai. Yang 11, putar makrometer atau mikrometer pada lengan mikroskop untuk memfokuskan objek yang sedang diamati. Ke-12, mikroskop yang baik menggunakan fitur lampu yang bisa diatur tingkat kecerahannya. Yang terakhir, aturlah revolver lensa untuk memilih perbesaran yang diinginkan. Prosedur microwave. Yang pertama, letakkan microwave di permukaan yang datar dan kering. Yang kedua, pastikan cincin putar dan piring kacanya terpasang dengan aman. Yang ketiga, hubungkan microwave dengan sumber listrik di dinding yang telah ditanak. Yang keempat, perhatikan fitur microwave. Yang kelima, hangatkan kembali sisa makanan yang dimasak 1-4 hari lalu. Yang keenam, tata makanan membentuk lingkaran di atas piring keramik atau mangkuk kaca. Ketujuh, tutupi makanan dengan lapisan plastik tebal. Kedelapan, hangatkan makanan sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, panaskan makanan tertentu secara terpisah agar tidak basah atau kering. Adapun tujuan dari slide ini yaitu untuk mengetahui konsep penerapan atau prosedur dari microwave. Baiklah, sekian penjelasan tentang peta konsep dan prosedur dari fisika modern.
Saya ucapkan terima kasih.